Halo guys, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Novia Cindy Pardika, saya mahasiswi semester 2 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris. So guys, for your disclaimer, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dari dosen penampu saya, yaitu Bapak Muhammad Nur Ahsin. Jadi guys, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kiat-kiat sukses menjadi mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris. Before we get started, don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share to your friend. Karena materi ini sangat penting buat kalian belajar bahasa Inggris. Jadi, jika kalian udah subscribe, mari kita mulai. Poin pertama ini easy banget sih guys, yaitu membiasakan diri dengan bahasa Inggris. Buatlah diri kita menjadi familiar dengan bahasa Inggris. Hal pertama yang mudah untuk kita lakukan yaitu ubahlah pengaturan handphone kalian English only. Tentu hal ini akan membuat indera kalian dan otak kalian terasa secara tidak langsung. Poin kedua yaitu pelajari dasar-dasar tentang Inggris terlebih dahulu. Mencari tahu apa saja tentang bahasa Inggris, entah itu vocabulary, tenses, atau lain sebagainya. Kita bisa mulai terlebih dahulu dari vocabulary. Dengan belajar vocabulary, kita akan mengetahui berbagai macam kosakata dan mempermudah kita dalam menggunakan bahasa Inggris. Kalau saya biasanya membaca berbagai macam vocabulary dan saya menulis beserta artinya dan saya hafalkan. Dengan hal tersebut sangat membantu saya untuk mengetahui berbagai macam vocabulary guys. Next, poin ketiga yaitu meningkatkan kemampuan pendengaran kita. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan segala sesuatu dalam bahasa Inggris, misalnya menonton film dalam bahasa Inggris. Tetapi ingat ya guys, jangan gunakan subtitle Indonesia, minimal gunakanlah subtitle bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu menonton acara konten kreator di YouTube. Kalau saya biasanya menonton acara TED di YouTube. Dengan menonton konten kreator di YouTube akan membantu kita memahami bahasa Inggris dengan mudah, karena kebanyakan konten kreator menggunakan bahasa Inggris yang sehari-hari digunakan, jadi akan lebih mudah untuk kita mengerti. Kita juga bisa mendengarkan musik dengan bahasa Inggris di YouTube. Hal ini akan mengurangi kebosanan kita dengan mendengarkan bahasa Inggris terus-menerus. Poin keempat, perbanyak membaca. Dengan membaca akan melatih kita untuk menemukan kosakata baru. Dan juga agar proses belajar mengajar kita lebih terstruktur. Kita bisa mulai dengan membaca artikel dalam bahasa Inggris. Hal tersebut akan meningkatkan skill reading comprehension kita. Reading comprehension itu sangat penting karena reading comprehension tidak hanya tentang penguasaan bahasa, tetapi juga akan meningkatkan skill literasi kita. Agar kita tidak mudah terkena hoax, terus tidak salah konteks, dan tidak salah mengerti. Maka membaca artikel dalam bahasa Inggris juga sangat penting juga untuk critical thinking kita. Poin kelima, menulis dalam bahasa Inggris. Kalau lagi belajar bahasa Inggris kan ada input sama outputnya nih guys. Inputnya yaitu dengan kita melihat, mendengarkan, dan membaca. Sedangkan outputnya yaitu kita menulis dan berbicara bahasa Inggris. Dengan menulis akan mengasah skill kita dalam building sentences yang benar dan rapi. Kita bisa mulai dari hal mudah terlebih dahulu, seperti menulis caption di sosial media kita dengan bahasa Inggris, atau menulis diary dalam bahasa Inggris yang nggak perlu kita publish, tapi hal tersebut akan membantu kita dalam skill menulis bahasa Inggris yang benar. Poin ke-6, manfaatkanlah internet. Sekarang ini kan gampang banget nih guys buat akses apa aja. Nah, kita manfaatin hal itu buat ngeakses berbagai website untuk belajar bahasa Inggris. Sekarang ini kan udah banyak banget nih guys website gratis untuk belajar bahasa Inggris. Lalu kita juga bisa belajar dari YouTube. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa streaming video, nonton video dari YouTube, dan segala macam. Bahkan sosial media itu juga penting buat melatih kita dalam belajar bahasa Inggris, karena hampir setiap hari kita tidak mungkin untuk tidak membuka sosial media. Ya, kita bisa cari berbagai artikel di sosial media seperti di Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Poin ke-7 yaitu berbicara dengan bahasa Inggris. Hal ini lumayan sulit sih guys buat kita lakuin, karena dalam diri kita pasti ada rasa insecurities saat akan berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi ketika kalian membuang rasa insecurities tersebut, skill kalian dalam berbahasa Inggris akan meningkat lebih cepat.
Jadi guys, yang perlu kalian lakuin yaitu tetaplah berbicara bahasa Inggris, berlatih terus menerus setiap saat tanpa perlu mikirin itu benar atau salah. Yang penting kalian tetap berlatih. Mempelajari berbagai aksen dalam bahasa Inggris juga penting loh teman-teman, tidak perlu semuanya. Seenggaknya kalian mengetahui 2 aksen utama dalam bahasa Inggris, yaitu American or British accent. Jika kita terlalu sering mendengarkan orang berbicara dalam American accent, ketika ada orang lain berbicara dengan British accent, kalian akan mengalami kebingungan dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sehingga kalian setidaknya mempelajari tentang berbagai macam aksen. Saya akan merekomendasikan film Harry Potter untuk kalian pelajari, untuk kalian tonton jika kalian ingin mengetahui tentang British accent. Jadi familiar dengan berbagai aksen itu penting teman-teman. Poin ke-8 yaitu cari tempat les bahasa Inggris. Buat poin yang ini nggak wajib sih teman-teman, tapi hal ini sangat berpengaruh buat saya sendiri, karena ketika kita tidak tahu tentang suatu hal, kita bisa menanyakan kepada guru kita yang lebih mengerti, dan ada teman-teman banyak saat les, jadi kita bisa saling share tentang pengetahuan kita, dan kita akan merasa lebih confident untuk berbicara bahasa Inggris karena kita sama belajar di les-lesan tersebut. Poin ke-9 yaitu aktif. Sebagai mahasiswa, kita harus aktif dalam proses belajar mengajar. Ajukanlah pertanyaan jika kalian tidak mengerti. Jangan takut untuk bertanya ya teman-teman. Selain itu, kita juga mendapatkan poin plus dari dosen kita ketika kita aktif di dalam kelas loh teman-teman. Poin terakhir, gunakanlah kamus Inggris. Saya mendapatkan poin ini dari saran dosen saya sendiri, yaitu menggunakan kamus Inggris, karena ketika kita menggunakan kamus Inggris kita akan lebih mengerti, karena di situ akan ada penjelasannya dan juga disebutkan sinonim antonimnya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengerti melalui kamus Inggris teman-teman. Jadi itu guys, kiat-kiat yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu kalian. Terima kasih.